Apa kata Syekh Hasan Al-Basri ketika ditanya, setan ini ada enggak istirahatnya? Kata Hasan Al-Basri, semenit aja dia istirahat, baik seluruh orang di dunia. Semenit aja dia istirahat. Dia tuh enggak pernah istirahat, Pak. Dia enggak pernah tidur, Pak. Dia pokoknya isinya menggoda kita aja terus, Bu. Kita yang udah di masjid pun bisa digodanya terus. Makanya kalau enggak begep-gep sekarang ustadz-ustadz nih Pak, kan ini jamaah ustadz ini jamaah ustadz ini. Saya nih aja yang enggak ada jamaahnya Pak, di mana-mana aja ada jamaahnya. Ini pakai gap pula diburukkan nanti ustadz ini ngamuk lah. Nah itulah kerja kita jadinya Pak. Hebat iblis nih Bu, orang udah rajin ibadah nih azab diajarnya. Tapi anehnya Pak, preman-preman ngumpul Bu, damai Bu. Main gitar dia, mabuk dia, enggak ada berantem, damai hidupnya Pak. Karena iblis melarang anak-anak buahnya, kalau janganlah kalian ganggu tuh kan kawan-kawan kita tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah ringankan langkah kaki Bapak Ibu, hatinya untuk hadir di masjid ini. Semoga langkah kaki Bapak Ibu ini menjadi sebab mudah-mudahan turunnya rahmat Allah, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki insyaallah. Alangkah bahagianya bila kita berkumpul di tempat yang mulia ini, ada orang yang soleh, ada orang yang soleha. Ini dimatikan AC sejuk ruangan ini Pak. Nah, ini dahsyatnya berjumpa dengan Bapak Ibu ini. Iya Pak ya, bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga diringankan Allah lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Melanjutkan kajian kita Pak, dari Makhlad bin Husain, ini seorang imam besar, dia berkata, tidaklah Allah menganjurkan sekalian hambanya untuk melakukan sesuatu. Allah memerintahkan kita kepada sesuatu dari lisan Rasulullah kecuali iblis akan menyimpangkan jalannya. Iblis tidak peduli di jalan mana dia berhasil. Yang pertama dengan cara melebih-lebihkan. Yang kedua dengan mengurang-urangi. Itu cara iblis Pak. Ada sahabat Rasulullah namanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ini terkenal dia Bu ya, orang yang paling pertama kali dilepuk orang kafir ketika dia bersyahadat keras-keras di Mekah Pak, di Ka'bah. Saat itu Mekah masih didominasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Berani dia syahadat di sana, habis dilepuk sama orang Quraisy. Datanglah Abu Bakar Siddiq. Cara membela Abu Bakar bagus Pak, bukan jangan pukul dia, jangan, bukan itu Pak. Kalian tahu enggak dia ini orang mana? Memang orang mana Abu Bakar? Dia ini Bani Ghifar nih. Bani Ghifar tuh bani yang rata-rata isinya perampok Pak. Kalian pergi dagang lewat dekat kampung dia, diberitahunya ke orang kampung dia azab dagangan kalian nanti. Itu yang membuat orang berhenti itu Pak. Itu teknik supaya tidak terlalu ini ya Pak ya, tidak terlalu ketara kalau kita melerai orang. Ditakutkan, akhir berhenti orang mukulnya. Dinasehati dia sama Rasulullah, Abu Dzar, jangan kau terlalu nekat betul. Kata Abu Dzar, kalau kau izinkan aku ulang sekali balik dari Rasulullah. Itulah kuatnya dia Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi waktu dia berselisih nih dengan Utsman bin Affan nih Pak. Waktu Utsman bin Affan jadi khalifah, dia itu ditugaskan untuk mengaudit harta Muawiyah.
Dan ternyata dilihatnya ada perbedaan yang mencolok antara orang kaya dengan orang miskin. Nah, cuman cara dia agak frontal, Pak. Dikatakannya kepada orang miskin, ngapa ndak kalian asah pedang? Datangi rumah orang-orang kaya nih. Jadi memang ada, dan makanya dalam kitab 60 karakteristik sahabat Nabi itu yang keras ya keras juga, Pak. Ada gitu. Sama dengan kita sekarang. Ada yang memang keras saja, Pak. Nggak bisa dia dilembutkan. Memang itu pribadi dia. Tapi Abu Zar ini keras, tapi betul-betul dibuktikan ya Pak. Dialah digelari bapak orang miskin. Memang susah hidupnya Pak. Nah, jadi dia keras, tapi dia juga mengamalkannya. Dia memang hidupnya betul-betul bersahaja. Sampai waktu dia ditarik oleh Utsman bin Affan, kata Utsman bin Affan, janganlah keras macam itu betul Abu Zar. Udahlah kau sama aku aja di sini di Madinah. Waktu itulah dia mengundurkan diri. Kita berbeda Khalifah. Jadi aku mengundurkan diri dari pemerintahan. Nah itu sempat dihasut oleh orang-orang yang benci kepada Utsman bin Affan. Kau betul Abu Zar, bagaimana kalau kita kudeta saja Khalifah Utsman ini? Apa jawaban Abu Zar? Jangankan mengkudeta, sempat diperintah Khalifah Utsman, aku gantung diri aku sekarang. Ya, itulah hebatnya persaudaraan dulu. Berselisih boleh, tapi setia enggak berubah. Kalau kita kan berselisih pindah partai lain Pak kan, pindahlah partai sini. Nah, kalau sahabat sama dengan semut Bu, seberantam-berantamnya semut merah belum ada yang pindah ke semut hitam lagi Pak, tetap bertahan di situ. Nah, kalau kita ini bentar sini, mana angin kencang duit mengalir, nah, situlah kita tetap. Saya mengetawakan diri sendiri sebetulnya, orang macam kami ini gitu juga. Nah, kenapa saya ngambil Abu Zar nih? Dia paling keras Pak, ibadahnya paling kuat. Nah ini yang dimaksud tadi iblis melebih-lebihkan ya. Jadi datang orang, masa sahabat Rasulullah digoda juga oleh iblis. Nah, ingat perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika diangkat menjadi khalifah. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Aku memang dekat dengan Rasulullah, tapi tidak semua sifat Rasulullah bisa aku menirunya. Karena Rasulullah dijaga oleh malaikat dan wahyu selalu ada bersamanya. Sementara iblis bersamaku. Jadi kalau aku marah, tolong menjauh dariku agar aku tidak menyakiti kulit dan rambut kalian. Jadi siapapun selain Rasulullah pasti ada potensi digoda oleh iblis. Bertamulah istri Abu Zar ke rumah Ummul Mukminin Aisyah. Terkejut Ummul Mukminin Aisyah, kok ndak dandan dia nih. Kusut, tidak dandan lah. Jangan ibu kira pada masa Rasulullah itu perempuan yang tidak dandan. Jadi kalau kita tahu hadis Pak, setiap laki-laki yang pulang perang sampai ke Madinah, dia tidak boleh pulang dulu ke rumahnya. Harus 1 hari di luar dulu di masjid tidur. 1 orang ngasih tahu ke istri mereka, suami kalian pulang. Jadi 1 hari dandan Pak. Nah, 1 hari itu dandan Bu. Jadi jangan dikira tidak ada perawatan macam kita sekarang ini. Ada, semua ada. Kalau sekarang ini tergantung duit lagi Pak kan. Banyak duit bisa kita ke klinik yang lebih mahal. Jadi ditanya Aisyah, kau suami kau di rumah? Di rumah. Kenapa kau enggak dandan? Jadi mengadulah dia. Suami aku itu sudah melupakan ranjang pengantinnya. Maksudnya udah enggak nyentuh istri dia lagi Pak. Saking kuatnya beribadah. Puasanya udah enggak main-main lagi Pak. Puasa hampir pokoknya asal terkenang puasa. Malam tahajud sampai untuk tamu pun enggak ada dia lagi Pak. Pokok betul-betul ibadah aja. Kan bentuknya baik nih Pak. Mendengar itu dipanggil dia oleh Rasulullah. Kau beriman enggak dengan aku Abu Zar? Beriman ya Rasulullah. Aku aja bangun, ada juga masanya aku tidur. Ada waktu aku sholat, ada waktu aku menerima tamu. Ingat Abu Zar, mata kau punya hak, istri kau punya hak, tamumu pun punya hak. Nah, itu nasihat Rasulullah. Karena iblis memasukkan lebih-lebih aja ibadah, lebihkan dia, sehingga dia melupakan istrinya. Jadi sebelum itu Pak, dia pernah mengadukan Salman kepada Rasulullah. Salman bertamu ke rumah Abu Zar. Begitu dia bertamu, dia mau sholat malam, datang Abu Zar.
baru malam baru udah kau mulai lah. Nanti aja lah sholat tuh sepertiga malam aja lah. Kok nggak mengganggu aku ibadah kau Salman? Enggak, aku bukan mengganggu. Nanti aja lah dulu. Pas dia mau puasa, aku di rumah kau. Masa kau puasa pula? Nggak enak lah aku nanti makan. Akhirnya nggak puasa dia. Cerita-cerita lah kita dulu. Ah, itulah yang dikaduikannya ke Rasulullah. Salman diganggunya aku ibadah ya Rasulullah. Aku mau puasa dilarangnya, aku mau sholat malam ditunda-tundanya. Salman yang betul kata Rasulullah. Jadi memang kalau kita Pak mendekat diri kepada Allah itu pasti enak, itu pasti enak. Tapi hati-hati, iblis pun bermain di sana. Karena saya melihat kawan-kawan ada beberapa orang saking taatnya ibadah bercerai sama istrinya Pak. Ada beberapa orang. Sekarang pokoknya kasihan lah nengok nasib mereka itulah. Saya udah pernah menasihati, malah saya dihina gitu. Ya kalau ustadz kan ustadz duniawi gitu ya ke saya Pak. Kalau ceramah nggak pakai amplop nggak mau, betul pula. Tapi janganlah macam itu betul, ya kan Pak. Jadi ketika kita ngomong sama dia patahnya di sana gitu Pak. Tapi akhirnya terbukti gitu. Kalau terlalu berlebih-lebihan, inilah akibatnya gitu Pak kan. Istri merasa terabaikan, sementara anak butuh biaya, kita kuat ibadah, oke di sisi ibadah kita menang gitu. Tapi kita tanpa sadar iblis telah memasukkan perannya. Jadi kita beribadah aja hati-hati, apalagi masalah pencarian duniawi. Untuk masalah akhirat aja udah ngeri kita bisa dilebih-lebihkan oleh iblis. Makanya Allah menyuruh kita kalau sedekah jangan terlalu berlebih-lebihan, jangan terlalu kikir di pertengahannya saja. Karena kalau sempat terlalu berlebihan penyesalan nanti Bu. Dulu acara hati ke hati ingat saya waktu belum puasa Pak. Jadi yang tukang bawa acara nih Bu manggil nama dia Bu, pakai tuding-tuding nama nih Pak. Pak apa berapa? Saya sekian, ditunjuknya doh Bapak. Bapak berapa Pak? Nggak mungkin nih Bapak orang besar ini, usaha maju ini. Saya 5, alhamdulillah 5 juta, padahal rencana 500 Pak. Sebut 5 juta. Lain menung Bapak tuh sudah tuh Bu. Tapi mau narik lagi segan nggak mungkin Pak. Besok sore istrinya beli kerupuk genepo Bu. Kerupuk ubi kecil tuh Pak. Tetangga iseng lah nanya, kok beli kerupuk? Itulah duit habis disumbang mas ke masjid 5 juta, nggak ada uang lagi ya. Itulah kerupuk genepo untuk berbuka tuh Pak. Tetangga ini kan lain usilnya Bu. Nengok orang berlebihan itu ada cara dia untuk menghancurkannya. Jadi memang inilah harus hati-hati ya kita. Mencari duniawi jangan terlalu berlebih-lebihan, karena kalau berlebih-lebihan Pak itu pun dahsyat juga hasutannya, bisa juga sampai saya pernah mau ngisi apa namanya ini Bu, nasihat perkawinan, itu bapaknya ketemu anak sampai grogi Pak, saking lamanya berpisah. Bapaknya di Kalimantan, anaknya juga baru untuk mencari duit nih Pak. Jadi memang itu pula lah salahnya kadang kalau terlalu berlebihan dunia itu pula kenanya. Nanti kalau dikorbankanlah dunia, kita pula yang susah. Jadi memang harus pilih pertengahan. Ada orang yang lagi hangat-hangatnya dia dengan akhirat, dihentikannya lah pekerjaannya. Dianggap kerjaannya ini haram. Akhirnya dia berhenti, tanpa ilmu dibukanya swalayan dengan uang tolak dia. Rupanya kan ada ilmunya bangkrut Pak, balik-balik jadinya Pak. Kan susah dia itu. Sampai bosnya bilang kalau tahu kamu seperti ini ngapain kamu akhirnya kerja seperti ini, balik aja lagi ya. Nampak sama bosnya dia akhirnya di kedudukan yang rendah di perusahaan lain gitu Pak. Bagus kok balik-balik. Jadi kita ini hati-hati dengan hasutan iblis. Kalau enggak dia melebih-lebihkan. Makanya yang diusir Ibnu Mas'ud dulu di dalam masjid. Orang zikir kan biasa aja Pak. Misal la ilaha illallah, la ilaha. Ini adalah pakai la tarik ke atas, il tarik ke bawah, Allah itu tariklah ke bawah. Itulah macam apalah jadi zikir macam itu Pak kan. La tarik ke atas, il ke bawah. Itu yang diusir Ibnu Mas'ud tuh. Kalau zikir Allahu Akbar tuh begini. Saya ingat dulu kalau macam di Masjid Raya, kalau ingat Bapak tahun-tahun 80-an, asal habis Jumat dia langsung teriak sendiri di kanan sebelah ujung, Allah, 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 Allah. Bentuknya bagus Bu.
Kan nama Allah yang disebutnya, tapi akhirnya mengganggu orang yang sedang berzikir. Jadi janganlah terlalu berlebih-lebihan. Janganlah pakai teori aneh-aneh lah. Sekarang kan ada sholawat tapi gendangnya gendang tekno, Pak. Jadi orang joget ya tidak ubahnya dengan joget di diskotik jadi apa? Kan sholawat. Nah, itu tuh dah yang harus kita hati-hati. Iblis ini pandai dia mencari jalannya. Kemudian, Pak, Aisyah meriwayatkan suatu malam aku cemburu kepada Rasulullah. Jadi ini hari di mana giliran Ummul Mukminin Aisyah. Melihat apa yang dilakukan Aisyah, ditanya oleh Rasulullah, apa yang terjadi dengan dirimu Aisyah? Apakah kau cemburu? Aisyah jujur, siapa yang tidak cemburu dengan laki-laki seperti engkau ya Rasulullah? Istilahnya pantaslah untuk dicemburui. Kata Rasulullah, sepertinya setan telah merasuki jiwamu. Terkejut Aisyah. Apakah juga ada di diri orang lain ya Rasulullah? Ada. Apakah juga ada di dirimu? Ada. Tapi Allah membantuku untuk mengalahkannya sampai dia menyerah. Jadi kata Rasulullah di dirinya pun ada. Tapi Allah membantu sehingga menyerah. Disitulah terkejut Aisyah. Ternyata masing-masing orang itu, siapapun kita taat betul ibadah, iblis ini pasti ada di antara kita, masuk ke dalam jiwa kita untuk memanfaatkan saat-saat kita lemah, Pak. Jadi jangan heran, Bu. Makanya ada beberapa kali juga kalau kita lihat dalam beberapa hadis pertengkaran Rasulullah di antara istri-istrinya itu ada yang cukup kuat konfliknya itu, Bu ya. Yang paling dahsyat itu, Pak, ketika para istri Rasulullah menuntut untuk ditambah uang belanjanya. Nah itu tuh repot tuh, Pak. Kita aja satu orang udah malas pulang, Pak kan. Ini 9, Pak. Semua minta tambah duit belanja. Jadi Rasulullah diam aja dia, Pak. Itu cara Rasulullah, Pak ya. Jadi Rasulullah tidak marah, tidak melawan, tapi Abu Bakar ditengoknya, loh itu ramai-ramai istri Rasulullah mau kemana tuh? Ikut pula Aisyah. Ada apa ini? Datang orang ngasih informasi istri-istri Rasulullah minta tambah uang belanja. Langsung Abu Bakar pergi menemui Rasulullah, duduk di samping kanan Rasulullah. Ditanya pula sama Umar, Hafsah ikut juga? Ikut, semua ikut. Jadi kena juga, Pak, hasutan iblis kepada istri-istri Rasulullah waktu itu. Umar datang, duduk di samping kiri Rasulullah. Semua istri sudah ngumpul. Karena nampak Abu Bakar Umar di depan, tidak ada yang berani satupun ngomong. Akhirnya Umar mencoba untuk memecahkan suasana, mencairkan suasana. Ya Rasulullah, aku ada masalah. Masalah apa, Umar? Tadi pagi istriku mendesak aku minta tambah belanja. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sama masalah kita. Ini pun datang minta tambah belanja. Maksud Umar itu ada alasan dia untuk marah sama anaknya. Langsung didekatinya Hafsah. Kau mau menjadi musuh Rasulullah kau Hafsah? Hafsah ikut-ikut aja ya, karena orang ini ajak kompak itu makanya ikut. Jangan ikut. Abu Bakar ngamuk pula ke Aisyah, ditekannya bahwa Aisyah, kau juga Aisyah. Suami kau tuh Rasul, tidak akan mungkin dia mengkhianati kalian. Ya yang partisipasi aja ini orang ini desak-desak ikut tuh desak ikutlah orang, nah gitu-gitu ya Pak. Tapi Rasulullah cara mengatasinya apa Pak? Diam. Jadi ini ya Bu ya. Kalau iblis ini dia tahu kita terganggu, sama dengan anak kecil kita ganggu, kemudian dia menangis, makin senang kita mengganggu dia. Itu. Jadi kalau nampak oleh iblis ini kita terganggu, dia makin menjadi-jadi dia. Rasulullah diam. Bagaimana diam Rasulullah? Tidak pulang ke rumah satupun istrinya sampai Allah memberikan jawaban. Itulah asbabun nuzul turunnya surah Al-Ahzab ayat 28 29. Begitu hari ke-40 turunlah surah Al-Ahzab ini. Ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila. Hai Nabi,
Katakan kepada istri-istrimu, jika mereka meminta belanja perhiasan dunia kepadamu, berikan. Setelah itu ceraikan mereka dengan cara yang baik. Tegas Allah, Pak. Ingat tuh Bu ya, tak minta. Kan jarang dengar ayat-ayat macam ini kan Pak. Nah, itulah, Pak. Jadi Bapak ada senjata sekarang. Di bawahnya, kalau istri-istri itu ridho, tidak mengeluh, tidak memaksa, maka janjikan kepada mereka pahala yang besar di akhirat. Setelah turun ayat ini, Rasulullah datang kepada Aisyah. Wahai Aisyah, untuk permasalahan kau minta tambah belanja kepadaku, Allah telah menurunkan keputusannya. Setelah kau mendengar ayat ini, jangan cepat mengambil keputusan, berundinglah engkau dengan ayah dan ibu. Dibacakan Rasulullah lah, mendengar itu nangis Aisyah. Jadi iblis ini bisa padam dia kalau ada ketegasan, Pak. Nah, jadi kalau ada ketegasan kita menetapkan, itu bisa dia padam ya dia. Kalau enggak terjadi Bu, misalnya anak minta kabulkan terus, makanya ada terjadi anak minta mobil trail kayaknya dibelikan motor metik, di depan showroom tuh dihancurkannya motor tuh Pak. Kenapa? Kelemahan. Tapi kalau tegas, dia bisa lah padam, dia kabur lah dia jadi ya. Mendengar ayat itu, aku tidak akan menunggu keputusan ayah dan ibuku ya Rasulullah. Aku ingin tetap bersamamu. Tapi tolong jangan sampaikan ayat ini kepada istri-istri yang lain. Masuk pula iblis Pak. Ada keinginan untuk menguasai Rasulullah. Itu hal yang wajar Pak. Rasulullah tegas, aku ini sebagai suami dan guru bagi kalian. Aku tidak akan menzolimi kalian. Ayat ini untuk kalian semua. Akhir dengan nada bulat, semua istri-istri memilih, kami ingin tetap bersamamu ya Rasulullah. Padamlah iblis itu dengan ketegasan Rasulullah. Tapi kalau Bapak belum bisa ngamalkannya, jangan coba Pak, menyesal Bapak nanti. Kan ada sekarang Bu, dibuat cerita oleh orang pertama, suaminya ini dia takut betul sama istrinya. Belajar dia tegas. Mulai hari ini, aku tidak mau diatur-atur lagi. Aku mau pulang jam berapa, aku mau pergi jam berapa, jangan coba-coba larang aku. Aku ini kepala keluarga, aku yang mencari uang. Datang istrinya, hebat kamu ya. Enggak, itu perkataan teman abang ke istrinya. Jadi abang larang dia, enggak boleh gitu sama istri. Takut lah Pak. Oh, aku kira kamu tuh dia ngomong gitu. Enggak lah, kalau aku mana mau seperti itu. Takut Bu, rupanya Bu kan. Jadi ketegasan itu bisa memadamkan. Ketegasan bisa memadamkan. Nah ini buktinya apa Bu? Ternyata istri-istri Rasulullah juga kena serang Pak, oleh rayuan iblis ini. Makanya kadang kita ini butuh ketegasan. Jangan sampai ini Pak, seperti perkataan inilah Abdullah bin Zubair. Ketika dia disuruh baiat kepada Yazid bin Muawiyah, dia tegas Pak. Yazid bin Muawiyah ini mohon maaf, itu kata Abdullah bin Zubair, bagaimana aku akan membaiat seorang pemabuk? Karena dia memang pemabuk Pak. Kau harus tunduk kepadaku. Sampai batu bisa dipecahkan di gigi geraham, aku tidak akan pernah berbaiat kepadamu. Itu tegas Pak, walaupun akhirnya dia terpenggal kepala. Jadi itulah kadang cara, tidak ada berlemah lembut kepada kezoliman. Itu prinsip dari Abdullah bin Zubair. Jadi itu bisa memadamkan iblis. Dan ternyata istri Rasulullah pun kena serang juga. Jadi masing-masing kita ini ada iblisnya. Seperti iblis itu paling senang dulu apa Pak? Menggoda orang yang sedang marah. Senangnya aku menggoda orang marah, kata iblis, sama seperti anak kecil yang memainkan bola. Mudah dioper-opernya Pak. Ibu marah sama anak. Pertama ibu pukul dia. Awalnya pukulnya sekali Pak, datang anak enggak sakit, akhirnya jingkangnya enak jadi. Itu tuh dia paling enak iblis ngolah gitu. Payah bangunkan anak, malam bangun kamu itu, maka jangan main HP juga. Ini sekarang dibangunkan subuh payah, mau sholat lagi, belum sekolah lagi, mandi kau lama lagi. Enggak juga bangun sama sama papa ini, kenalah bapak. Ngapalah aku kau bawa, kan anak abang nih ada menjadi-jadi kemana-mana pergi. Nah ini buktinya Pak ya, setan berjalan pada aliran darah anak cucu Adam.
ini dari Saifiyah binti Huyai. Saifiyah binti Huyai ini istri Rasulullah yang paling enak masakannya, tidak ada lawannya, Pak. Saifiyah inilah yang pernah dipecahkan Aisyah piringnya. Jadi ketika Rasulullah sedang bersama sahabat, Saifiyah nitip, Pak, tolong antarkan makanan ini ke rumah Rasulullah. Rupa nampak sama Aisyah, langsung ditampar Aisyah piring itu, Pak, pecah berderai. Sama sekali Rasulullah tidak malu, Pak, tidak ada dia ngamuk sama Aisyah. Dia bilang sama sahabat, sabar kalian ya, ibu kalian sedang cemburu. Cuman itu aja, Pak. Tidak ada Rasulullah masuk dalam, aku ini nabi, ini bikin malu, orang ramai-ramai ini ya. Begitu kan aku, tidak mau Rasulullah, Pak. Jadi Bapak jangan malu dia mau amuk istri, santai, Pak. Tidak usah malu, Pak, lagi. Rasulullah gitu kan istri santai aja. Jadi dibilang orang ustaz buka aib, bukan aib tuh, Pak. Itu memang itulah Rasulullah, itu tidak ada yang tertutup kalau untuk masalah itu. Artinya terjadi di Rasulullah berarti bisa terjadi kepada umatnya, Pak. Dari ketawa Bapak tadi itu tahu saya, Pak. Bapak udah sering juga kena rupanya. Dia memang sulit, Pak. Kadang kita berbuat baik itu harus mikir-mikir kita. Ada suami, Bu, pas dia buka pintu, dia ada perempuan mau masuk di mall, paslah dia yang membukakan pintu tuh. Atau perempuan tuh bilang, makasih ya Mas. Itu sehari itu aja diulang istrinya, Pak. Makasih Mas, makasih Mas, makasih Mas. Ah itu, Pak, itu resikonya tuh. Nyesalak dia nolongnya dia. Nah kemudian, Bu, ini kata Safiya, saat Rasulullah sedang iktikaf di masjid, dia sedang iktikaf, Saifiyah datang setelah ngobrol sama Rasulullah. Rasulullah bermaksud untuk mengantarnya pulang. Rupanya ada dua orang Ansor. Karena cahaya gelap, dinampak dia Rasulullah sedang jalan sama perempuan, agak buru-buru dia jalan, Pak. Langsung dipanggil Rasulullah, tunggu, jangan cepat-cepat jalan. Ini Saifiyah binti Huyai, istriku. Ya Rasulullah, tidak mungkinlah kami buruk sangka kepadamu. Kata Rasulullah, setan berjalan di aliran darah kalian. Aku takut dia membisikkan sesuatu yang buruk dalam diri kalian. Nah, makanya kita tuh, Bu, ya, paling cepat berburuk sangka daripada berbaik sangka. Karena iblis itu dia membisikkan terus tuh, Bu. Makanya orang-orang yang rajin membaca Al-Quran ini mempersempit aliran darahnya dari iblis yang merasuki. Sementara kadang kita ini rajin baca Quran, pas bulan puasa aja udah jelas iblis sedang dibelenggu, pas yang sedang tak dibelenggu nih ya, maunya banyak kita di masjid, Pak, kapan dulu tadarus sering macam bulan puasa kan, Bu, ya. Kalau macam bulan puasa itu iblis sudahlah dibelenggu, ngaji rajin, Pak. Ini pas iblis dilepas inilah, Bu. Seharusnya kita tuh makin menguatkan mengaji kita di masjid. Saya ngomong pandai nih, Pak. Setelah itu Bapak Ibu, apa kata Rasulullah? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sedangkan membaca Al-Qur'an aja disuruh Allah minta perlindungan dari setan yang terkutuk. Apalagi yang lain, Pak. Sedang membaca Al-Qur'an aja, Bu, yang suci disuruh minta perlindungan kepada Allah. Apalagi di masalah yang lain. Jadi ketika orang berantem, kata Rasulullah, aku tahu satu kalimat yang bisa memadamkan amarah mereka. Apa itu Rasulullah? Ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi dalam hidup kita nih, Bu, apa aja, Pak, kadang kita belanja. Rupanya tidak mau dia melepaskan harga segitu. Kan kadang tersinggung hati kita, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi Abu Bakar pernah belanja ke orang, ditawar oleh Abu Bakar, tapi dia tidak mau melepaskan. Apa katanya, Pak? Ya Allah, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa Abu Bakar Siddiq. Terkejut Abu Bakar, kenapa kau mengucapkan doa itu? Karena biasanya kalau kita tidak sepakat itu ada hati yang terkecil. Nah, itu, Pak, kan? Jadi aku minta ampun kepada Allah untuk dirimu dan diriku. Jadi gitu juga kalau kita sedang marah, maka banyaklah mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi ketika sedang berantem sama suami, tolong dalam hati mengucapkannya, Bu. Jangan sampai di depan suami. Bukan malah padam, Pak, iblis tambah naik, Pak. Sedang berantem, auzubillahi minasyaiton. Ngamuk suaminya, Pak. Menjadi-jadi nanti jadinya, Bu.
Abu Tayyah berkata, aku bertanya kepada Abdurrahman bin Kanbashi At-Tamimi yang pada saat itu sudah berusia lanjut. Apakah kamu pernah bertemu dengan Rasulullah? Ya, aku pernah bertemu Rasulullah. Aku ingat masalah Rasulullah pernah dikepung oleh setan di sebuah lembah. Bagaimana itu ceritanya? Jadi Rasulullah itu, Bu, pernah mau dibakar oleh iblis. Jadi dikeroyok, mau dibakar mukanya. Turun langsung malaikat Jibril. Muhammad, ucapkan ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa wa zara'a wa bara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa saja yang dia ciptakan, yang dia tumbuhkan, yang dia kembang biakkan, dan dari kejahatan apa saja yang turun dari langit, kejahatan apa yang naik ke langit, dari kejahatan fitnah malam dan siang, dari kejahatan semua yang datang pada malam hari, kecuali yang datang dengan kebaikan wahai yang maha pengasih. Langsung padam, Pak. Jadi kalau doa ini kita hafalkan, Bu, ya sering kita baca, ini dahsyat nih, Pak. Inilah doa kalau dimasukkan ke ruqyah, Bu, padam iblisnya langsung nih, Pak. Jadi tidak perlu waktu lama. Kadang memang peruqyah ini kalau dia dapat, Bu, sistem yang seperti ini itu lebih mempercepat, Pak. Karena ini doa langsung dari malaikat Jibril ke Rasulullah. Cuman kadang kalau tidak panjang lah nanti pendeklah amplopnya, Bu. Dia kalau panjang ayatnya kan panjang lah jadi, Pak. Misalnya berapa hari ruqyahnya gitu kan agak lumayan amplopnya itu, Bu. Dia kalau yang panjang 400, kalau pendek ayatnya kan 150, Pak. Maka diusahakan untuk lama lah. Gitu. Tapi itu bagi oknum-oknum peruqyah. Karena jangan salah-salah, Bu, di mana-mana pun oknum ini pasti ada. Nah, jadi ini dibaca oleh Rasulullah, maka kata Abdurrahman bin Kanbashi, seketika itu juga padamlah api yang dibawa oleh iblis tersebut. Nah, ini bolehlah kalau doa ini, kalau kita kan sering singkatnya Pak, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu pun cukup 3 kali di waktu pagi. Kemudian supaya cucu Rasulullah terjaga, Rasul juga mendoakan u'izukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil ammah. Aku memohon perlindungan untuk kamu berdua dari kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari semua setan, binatang berbisa, dan segala mata yang jahat. Ini untuk melindungi cucu beliau dari penyakit ain. Dia kadang kata ain ini bisa macam-macam, Bu, bukan dari mata saja. Ain rencana juga, Pak. Misalnya Bapak akan ada tender, cerita ke orang, itu bisa jadi ain rencana jadinya, Pak. Mendengar itu sakit hati orang, Pak. Jebol lah tendernya, mudah-mudahan hancur lah dia nih, mudah-mudahan. Itu tuh yang bahaya tuh. Jadi ain itu bukan di mata saja, di rencana pun bisa. Suka menceritakan, meninggi-ninggikan anak saya tengok dikasih makan halal, gemuknya bagus, bangga-bangga gitu, Pak, ya. Tak lama sudah itu sakit anak, itulah. Ain ini tidak selama dari mata, dari rencana. Asal orang dengki dia sama kita, Pak, berulang-ulang karena kesalahan kita sering memposting kebahagiaan, sakit hati orang, itulah yang membuat kita kena jadinya. Nah, kemudian, Pak, ada seorang syekh ulama salaf, dia bertanya kepada muridnya, apa yang kau lakukan terhadap setan jika dia menggodamu? Kata muridnya, aku akan lawan sekuat tenagaku. Terus digodanya kau, aku akan lawan dengan sekeras-kerasnya. Terus digodanya lagi kau, aku akan lawan sekeras-kerasnya. Ditukar syekhnya pertanyaan. Kau sedang jalan, kemudian ada anjing yang menyalakmu. Apa yang kau lakukan? Akan kulawan anjing itu. Digigitnya kau, aku lawan dia. Bukan digigitnya pula, aku lawan dia. Kau tuh terlalu bertele-tele, kata guru. Seharusnya kau minta tolong kepada yang punya anjing untuk mengikat anjingnya. Jadi kalau kau digoda setan, siapa yang menciptakan setan? Allah. Minta perlindunganlah engkau kepada Allah. Kita tidak akan kuat, Pak. Apa kata Syekh Hasan Al-Basri ketika ditanya, setan ini ada enggak istirahatnya? Kata Hasan Al-Basri, semenit aja dia istirahat, baik seluruh orang di dunia. Semenit aja dia istirahat. Dia tuh enggak pernah istirahat, Pak. Dia enggak pernah tidur, Pak. Dia pokoknya isinya menggoda kita aja terus, Bu. Kita yang udah di masjid pun bisa digodanya terus.
Makanya kalau enggak begep-gep sekarang ustadz-ustadz nih Pak kan, ini jamaah ustadz ini jamaah ustadz ini. Saya nih aja enggak ada jamaahnya Pak, di mana-mana aja ada jamaahnya. Ini pakai gap pula diburukkan nanti ustadz ini ngamuk lah. Nah itulah kerja kita jadinya Pak. Hebat iblis nih Bu, orang udah rajin ibadah nih azab diajarnya. Tapi anehnya Pak, preman-preman ngumpul Bu, damai Bu. Main gitar dia, mabuk dia, enggak ada berantem, damai hidupnya Pak. Karena iblis melarang anak-anak buahnya kalau janganlah kalian ganggu tuh kan kawan-kawan kita tuh. Ah, itu jangan diganggu tuh. Kan kawan kita, kalau yang di masjid-masjid ini kalian hajar lah. Makanya mereka lebih damai daripada kita, Pak, karena mereka tidak digoda oleh iblis. Baik, mungkin sampai di sini dulu malam hari ini Bapak Ibu. Selanjutnya kita persilahkan kepada Badan Wakaf Al-Quran untuk menyampaikan programnya. Ini program yang sangat mulia. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan ringan hati untuk membantu ya nanti setelah rekan-rekan dari BWA menjelaskannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.